Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMPN 1 Atap 2 Kalianda, Ibu Endang Dwi Andayani SEMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 2 Kalianda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahbihin wa nasta'inu wa nidunya wa din wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih dapat berkumpul di sekolah dan ruang guru yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, tak lupa marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, dan yang keempat penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara kita bersama dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Dwi Andayani SEMM. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Alhamdulillah hari ini ya, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kenikmatan ya, terutama nikmat sehat sehingga masih bisa mengikuti kegiatan hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk hari ini alhamdulillah kita mengikuti kegiatan CGP ya, calon guru penggerak kita, Ibu Zaitun SPD. Jadi di sini Ibu Zaitun hari ini akan melaksanakan kegiatan yaitu presentasi mengenai aksi nyata ya Bu Zaitun. Jadi ada aksi nyata yang dibuat sama Ibu Zaitun mau dipresentasikan kepada kita, dan mungkin nanti ada sedikit tanya jawab ya mengenai aksi nyata ini, dan mohon kita semua bekerja sama untuk membantu kegiatan dari Bu Zaitun ini. Mudah-mudahan nanti Bu Zaitun bisa menyelesaikan CGP-nya dan menjadi guru penggerak, dan mudah-mudahan sekolah kita ini bisa bergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi lebih maju ke depannya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Endang yang sudah menyampaikan sedikit sambutannya untuk acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya akan ada penyampaian materi dari Ibu Zaitun SPD terkait aksi nyata mengenai modul 14 yaitu budaya positif. Kepada Bu Zaitun dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita bisa menghadiri acara aksi nyata
kita modul 1.4 yaitu budaya positif, dan materi ini adalah saya dapatkan di program Guru Penggerak Angkatan 10 2024. Sebelumnya saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang paling pintar, orang yang paling bisa, akan tetapi saya ingin melanjutkan materi dan berbagi materi dengan rekan-rekan semua yang ada di sekolah SMPN 1 Atap 2 Kalianda ini. Semoga kita seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, kita semua bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, Bapak, next Pak. Ya, topik dalam pada pagi hari ini mengenai budaya positif, ya apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita lakukan di budaya positif, hal-hal yang mendukungnya yaitu ada 6, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, dan yang ketiga keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam ini adalah hal yang akan paling kita tuju, yaitu menjadi restitusi segitiga restitusi. Next Bapak. Ya, pembelajaran pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentu kita mengenal arti kata disiplin. Disiplin itu yaitu kita mengenalnya sebagai hal yang memiliki tujuan atau hal yang seringkali berbasis hukuman atau kontrol ekstern ya Bu. Akan tetapi disiplin itu berarti kalau dalam dunia atau berbahasa Yunani dia mengatakan bahwa belajar. Jadi arti dari disiplin ini belajar. Next Pak. Itu hanya sedikit ya untuk penyamaan persepsi kita mengenai disiplin. Nah, sekarang saya akan bermain sedikit dengan Bapak Ibu mengenai paradigma, perubahan paradigma. Sekarang saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk mengambil kertas berupa sedikit kertas. Silakan Bu, dirobek sedikit aja Bu. Lalu tuliskanlah secara kertas tersebut benda atau hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bisa berupa apa aja ya Bu, cincin kawin dan lain-lain. Musisi ketawa. Kalau saya nggak pakai ya Bu. Terus kemudian setelah Bapak Ibu robek dan tulis ya, sudah menuliskan hal yang berharga tersebut, genggamlah di tangan sebelah kanan dengan erat. Iya, Pak Agus malah langsung digenggam. Ya, siap ya Bu Indi sudah, Bu Erna. Ya, genggamlah di sebelah tangan kanan Anda. Setelah digenggam, kemudian kita berhayal ya Bapak Ibu ya, berhayal, berhalusinasi bahwa ini di tangan kanan ini adalah kita, kemudian di sebelah tangan kiri ini adalah teman kita yang akan merayu, meminta, bahkan memaksa untuk mengambil yang ada di sebelah tangan kanan kita ya. Nah, coba Bapak dan Ibu pejamkan matanya, kemudian berhalusinasi apa yang terjadi dan percakapan apa yang akan terjadi ketika Anda berhalusinasi tersebut. Ceng. Sudah Bapak Ibu? Iya. Kira-kira apa yang didapatkan? Ada yang mau berbagi? Oh iya, silakan Bu Juli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya membayangkan kepala di tangan kanan saya itu benda yang sangat berharga bagi saya sekarang ini adalah handphone. Bukan anak
muda yang lagi alay ya, nggak bisa lepas dari handphone ya. Tapi memang handphone ini semua orang sangat membutuhkan. Nggak bawa dompet nggak apa-apa ya Bapak Ibu, tapi handphone itu harus dibawa. Ya, semua ada di situ. Jadi saya membayangkan kepala yang ada di tangan kanan saya ini adalah sebuah handphone. Sehingga ketika saya dirayu oleh teman saya, ya, saya tidak akan memberikannya. Karena apa? Karena handphone itu benda yang sangat berharga bagi saya. Di dalamnya terdapat banyak data-data pribadi yang saya gunakan, baik itu untuk komunikasi ya, dengan keluarga, teman, dan di situ juga terdapat data-data penting ya bagi saya. Dan saya bayangkan ketika saya dipaksa untuk memberikannya, ya, maka saya akan lebih erat lagi menggenggamnya, ya. Tidak akan saya berikan. Lebih erat lagi menggenggamnya sehingga genggaman saya itu tidak akan terbuka. Itu ya Bapak Ibu, khayalan saya. Nah, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Bu Juli. Ya, Pak Agus masih ada yang mau disampaikan ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zaitun atas kesempatannya berbagi. Baik, kembali ke permasalahan tadi. Jika saya mempunyai sesuatu yang ditinggal di sebelah kanan dan saya ada meminta kawan itu untuk memintanya paksa, pertama saya akan tetap ya seperti kayak Bu Juli, tetap saya menggenggamkannya. Akan tetapi berjalannya waktu saya juga menyimak kebutuhan orang tersebut. Kenapa sih? Alasan apa sih? Nah, setelah saya tahu alasannya, karena alasannya untuk memang kepentingan darurat Ibu ya, mungkin keluarganya ada yang sakit dan membutuhkan. Kebetulan yang saya genggam ini uang Bu, bukan kayak Bu Juli tadi handphone. Kemungkinan kalau handphone posisinya sama, tapi kalau ya gitu. Kalau untuk uang insya Allah udah saya sisihkan untuk yang lain Bu, ini yang saya genggam beda lagi. Nah, kalau untuk kepentingan yang lebih darurat tadi, karena itu kalau sakit kan berhubungan dengan nyawa Bu ya. Nah, insya Allah akan saya pinjamkan ya Bu. Nah, kalau diberikan kayaknya setiap hari nanti ada yang minta saya lagi. Paling saya pinjamkan, dan saya juga tahu alasan pastinya itu memang benar-benar untuk keluarga tadi, karena ada yang sakit anaknya. Akan tetapi sebaliknya, kalau memang itu dia minta uang itu untuk kepentingan pribadi dia, contoh ingin membeli motor atau handphone baru seperti yang Bu Juli tadi, karena minjak Bu Juli kan nggak dipinjemin. Nah, nanti dia minjem uang ke saya terus mau beli handphone, nah itu kemungkinan nggak saya kasih Bu ya, karena kayaknya masih ada hal yang lebih penting dari handphone atau yang lain-lain. Nah, karena nyawa itu lebih penting. Terima kasih, mungkin itu saya Bu. Ya, mantap sekali jawaban Pak Agus. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Tentu dengan hal-hal yang sudah dibayangkan oleh Bu Juli dan Pak Agus ini sangatlah menginspirasi kita dengan ilusi-ilusi yang sudah diungkapkan oleh Bu Juli dan Pak Agus yang berbeda. Kalau Bu Juli tadi pegangnya handphone, jadi kalau Pak Agus pegangnya uang, tentu memiliki hal-hal yang berbeda atau kepentingan-kepentingan yang berbeda, sehingga kalau Pak Agus boleh, kalau Bu Juli nggak boleh karena handphonenya cuma satu. Kalau Pak Agus kan lebih dari satu duitnya ya. Ya, dari hal-hal tersebut bisa kita lihat dari ilusi yang kita dapatkan, yaitu ilusi guru itu sebagai pengontrol murid. Jadi dari hal yang tadi kita bisa membuktikan bahwa kita bisa mengontrol diri kita dan bisa mengontrol orang lain untuk tidak memberikan atau memberikan hal yang berharga tersebut. Itulah contoh kita sebagai pengontrol. Jadi diharapkan dalam perubahan paradigma ini kita bisa menjadi pengontrol murid kita. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tadi kalau dikritik sama teman kita, kamu pelit gitu ya,
masa saya mau pinjam beli handphone aja nggak boleh. Nah itu bisa menguatkan karakter kita bahwa kita memang yang kita lakukan adalah benar. Dan kita tidak bisa memaksakan diri terhadap orang lain. Keinginan kita tentu tidak boleh kita samakan dengan keinginan orang lain. Hal seperti itulah ilusi yang kita dapatkan dari ilusi yang sudah kita barusan praktekkan. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita berilusi bahwa hal tersebut bermanfaat, maka seperti yang Pak Agus tadi katakan bahwa kita akan memberikannya. Tapi kalau nggak bermanfaat, untuk apa? Kita saja masih membutuhkan, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita yang si Berani memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai pendidik, sebagai pengontrol bisa memaksa anak kita atau murid kita melakukan suatu hal. Tetapi bukan ini yang kita minta. Yang akan kita lakukan adalah stimulus respon atau teori kontrol. Stimulus respon ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau respon. Kalau kita yang diharapkan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita tidak harus menyamakan persamaan kita atau pola pikir kita tidak harus selalu sama dengan peserta didik kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak itu melakukan hal yang salah atau tidak sama, yang tidak kita inginkan, itu dia memiliki tujuan. Apa tujuan tersebut? Nanti kita akan mengenal dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Sekalian aja ya Bapak Ibu, kebetulan menyambung dengan ini. 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu kesenangan, pengakuan, kemudian keinginannya kuat karena dia ingin diakui oleh kita atau ingin dilihat oleh kita. Itu salah satu kebutuhan manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau yang bisa mengontrol diri kita adalah hanya kita. Tidak dan bolehnya hanya kita. Segala rayuan apapun hanya kita yang bisa mengontrolnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kita seperti itulah kita ke siswa, kita hanya bisa memberikan wejangan, memberikan pandangan terhadap siswa kita, tapi kita tidak bisa mengontrol karena kita hanya sebatas lingkungan sekolah. Di rumah tentu ada orang tua, ada lingkungan rumah tetangganya yang akan mengontrol anak tersebut. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya gitu ya Bapak Ibu, kita sebagai guru kalau bujukannya awas ya kamu ya, ibu nggak mau lagi yang minta tolong kamu sama kamu ya. Jadi itu adalah bujukan yang sifatnya memaksa. Nah, bagaimana yang diinginkan? Yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Biasanya kita akan hal yang baik, kita akan memberikan pilihan-pilihan kepada anak tersebut yang biasanya awas ya gitu. Sekarang diganti, kalau kamu nggak melakukannya, apakah boleh ibu meminta yang begini gitu ya, diberikan pilihan ya atau tidak. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Kalau kita sekarang sering berpikirnya, aduh menang nggak ya, atau bisa nggak ya. Kalau sekarang kita harus merubah paradigma kita dengan model berpikir menang-menang gitu ya. Jadi agak egois. Tapi kita akan tanamkan diri kita menang atau menang. Seperti saya hari ini ya Bu, sebenarnya saya tidak terbiasa untuk berdiri di depan untuk memberikan materi ya, tapi bisa gitu, walaupun agak-agak belibet. Ya, lanjut, setelah merubah paradigma baru kita melanjutkan apa sih makna disiplin. Seperti yang saya ucapkan dari awal tadi, bahwa disiplin itu artinya belajar menurut bahasa Latin. Akan tetapi karena kita memiliki budaya yang budaya, apalagi budaya lokal ya, budaya di Indonesia ini sangat banyak, akhirnya berubahlah kata disiplin yang tadinya belajar berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu
yang dilakukan orang tersebut untuk patuh. Itu yang dinamakan disiplin. Mungkin seperti kita ya datang ke sekolah, datang tidak terlambat atau absen karena ada absol gitu ya, atau kita datang terlambat, motivasi kita ke sekolah karena ingin dilihat lebih baik daripada guru-guru lain, bisa, atau banyak lagi alasannya tersebut. Tetapi yang kita garis bawahi adalah yang di kalimat merah itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tersebut. Next Pak. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Tentu kita sudah mengetahui Bapak Ibu, nilai kebajikan itu yaitu yang ada di profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan terakhir yaitu kreatif. Lanjut, setelah kita merubah paradigma kita tadi bahwa kita tidak boleh memaksa, hanya orang lain yang bisa mengontrol dirinya dan lain-lainnya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini adalah motivasi yang tadi saya sampaikan sedikit ya, saya senggol bahwa motivasi itu memiliki 3 bagian. Motivasi yang paling awal itu adalah motivasi eksternal, di mana kita ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan penghargaan, atau tidak ingin dihukum. Nah, biasanya ini adalah motivasi eksternal. Seperti tadi ya, kalau saya nggak datang berarti gaji saya dipotong. Kalau perusahaan ya Bapak Ibu, atau kalau saya nggak datang nanti saya diceborotin guru piket gitu ya. Jadi ini adalah motivasi eksternal yang biasanya datang karena nggak mau dihukum atau ingin tidak terjadi sesuatu pada dirinya. Kemudian motivasi eksternal itu ingin mendapatkan imbalan. Misal ya, ini contoh ya Bapak Ibu. Misal saya datang itu hanya karena ingin dipuji ya, diberi penghargaan. Ibu Jaya itu rajin banget gitu ya, atau Bu Jaya itu pinter banget. Jadi cepat-cepat datangnya pagi-pagi, orangnya rajin. Padahal itu bukan niat dari diri saya hanya ingin mendapatkan pujian tersebut. Apa bahasanya? Jilat kali ya Bu. Terus kemudian yang ketiga yaitu motivasi internal. Nah, inilah motivasi yang kita harapkan dan kita inginkan yang ada di sekolah kita. Dan tentunya saya pun sebagai CGP berproses. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal ini adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu itu datang karena diri kita sendiri, atau kita menyadari keinginan kita, menyadari kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah kita, sehingga kita datang dengan tidak terlambat karena malu dengan anak, datang terlambat karena memang itulah kebutuhan anak, atau ingin mencontohkan dengan anak-anak kita bahwa kita datang tidak terlambat. Bisa jadi dengan tidak terlambat, selain dengan datang tidak terlambat, bisa juga dengan berpakaian yang rapi, mencontohkan ya Bapak Ibu. Bisa lucu juga ya kalau kita pakai kerudung ujung-ujung kayak Bapak yang viral itu, ibu-ibu yang viral kan, bagi siswa kita bisa dicontoh yang tidak baik. Nah, itu adalah motivasi internal. Inilah yang akan kita tuju di disiplin positif nanti, yaitu motivasi internal yang memang datang dari diri sendiri. Next Pak. Nah, kalau tadi kan katanya disiplin itu sesuai dengan kepatuhan ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi kita sebagai pendidik tidak boleh memerintah peserta didik kita, tetapi kita tidak cakap dalam memerintah diri kita sendiri. Contoh, ayo nak ambil sampahnya, nak ambil, ternyata nggak diambil, kita juga nggak ngambil gitu ya. Atau kita suruh anak nyapu, kita nggak nyapu. Atau kita bilang, nak jangan buang sampah sembarang, ternyata kita juga makan permen, bungkusnya masih ada tinggal di meja. Jadi sama saja,
seperti yang kita kata-kata minggu lalu ketika pendampingan, bahwa contoh sebagai pemimpin itu adalah hal utama kepada murid kita. Lanjut Pak. Nah, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena kalau kita masih memberikan penghargaan kepada peserta didik kita, maka kita sama saja dengan menghukum. Karena dengan penghargaan ini peserta didik kita akan mengharapkan atau memiliki motivasi yang eksternal tadi, mengharapkan sesuatu. Nah, ini adalah berjangka panjang dan pendek Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan penghargaan berupa uang atau juara 1 diumumkan ya, atau diberikan peringkat, sehingga itu diberikan peringkat, sehingga itu memberikan penghargaan bagi anak itu jangka pendek, tapi menyusahkan bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Dia akan merasa rendah diri, atau pengaruhnya nanti mengurangi ketepatannya. Jadi kalau nggak ada penghargaan itu anak-anak tidak mau melakukannya. Saya kan nggak ada juaranya gitu ya. Atau saya nanti saya nggak dipuji. Atau saya nanti nggak dikasih uang gitu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya tadi, kalau anaknya kurang dalam mencerna akademik, ketika bergaul dengan yang pintar atau lebih bisa dalam akademik, maka anak yang kurang ini akan merasa rendah diri terhadap yang bisa dengan akademiknya. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan menurunkan kualitas tersebut. Jadi kalau anak ini tidak ada penghargaan lagi, dia akan menurun daya belajarnya atau tidak mau, keinginannya berkurang karena motivasinya sudah tidak ada, motivasinya hilang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia kreativitas, ayo nak kalau bisa kamu bisa nanti dikasih uang 500.000 gitu ya. Jadi penghargaan pribadi yang kita berikan tersebut bisa mematikan. Ketika itu hilang, anak-anak tidak mau lagi berkreativitas. Atau ketika kita digantikan saja pelajarannya ya, bukan kita. Yang biasanya kita memberikan, misalnya kita biasanya memberikan bintang dengan anak-anak tersebut ketika dia bisa atau dia mampu menjawab. Tetapi ketika kita tidak masuk, anak-anak digantikan dengan rekan kita dan rekan kita tidak mengetahui bahwa penghargaan tersebut, maka kelasnya akan buyar, tidak akan sekondusif dari yang tadi memberikan penghargaan. Jadi seperti itu, penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik ya, sudah yang saya bahas yang tadi. Next. Terus bentuk program kebajikan. Kalau yang tadi kan nggak boleh, terus kasih apa dong Bu gitu ya. Jadi dari penghargaan tersebut dirubah menjadi bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi kita buat program-program atau rencana dengan kelas kita, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ini adalah contoh berupa kalimat-kalimatnya, yaitu next Pak. Contohnya yaitu pembuka ya. Kemarin Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lanjutkan ya, gitu ya. Atau saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi cukup kita memberikan apresiasi kepada peserta didik kita, tidak perlu kita memberikan penghargaan yang berupa materi, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ada sebelum kita memasuki hukuman atau konsekuensi, ada tindakan guru sebelum mengisi ini, bahwa hukuman itu adalah bisa menyakiti perasaan siswa. Atau next Pak, dua lagi Pak ya.
Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, mau fisik maupun hatinya jadi sakit kalau dihukum itu ya. Terus anak membenci kedisiplinan dan anak merasa dipaksa atau berupa paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya suka bohong ya, anak-anak itu biar tidak dihukum, biasanya bohong. Kamu merokok ya gitu, padahal dia tidak mau mengakui karena pasti akan dihukum dan dia tahu hukumannya berat gitu ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian bagaimana konsekuensinya? Sesuatu itu harus terjadi. Jadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetapi jangka panjangnya dia akan merasa berterima kasih dengan proses tersebut. Terus anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Jadi anak nanti memiliki stimulusnya dalam menanggapi setiap kesalahannya. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, tapi sifatnya hanya sementara. Balik yang ke tadi, Bu. Dua makan cepat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tadi kan kita sudah belajar sedikit ya sekilas ya hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat kalimat-kalimat di sini, yaitu yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan mengatakan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi 100 kali dia menuliskan kalimat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, dari 2 ini kira-kira yang pertama ini hukuman ada konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, boleh deh siapa yang mau berasumsi hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya silakan Ibu Mutia. Nggak nyampe Bu ke depan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pendapat ya Bapak Ibu. Untuk tindakan guru nomor 1 yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut saya untuk tindakan guru ini sebelumnya kan kita punya perjanjian pastinya. Untuk murid-murid itu datang ke sekolah minimal 15 menit sebelum mata pelajaran kita dimulai. Sebelum melakukan perjanjian tersebut kan pasti kita sudah melakukan diskusi terlebih dahulu. Apa nanti kesepakatan apa yang akan kita lakukan kalau misalnya anak didik ini melakukan tindakan pelanggaran. Jadi menurut saya ini adalah sebuah hukuman karena itu sudah disepakati antara kedua belah pihak. Segitu aja sih pendapat saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bu Mutia, terima kasih. Kemudian yang kedua ya, saya lebih tertarik yang di terakhir ya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya terlambat 10 menit. Ibu olahraga gimana Bu? Pelajaran olahraga? Siap jawab Bu. Ini hukuman atau konsekuensi Bu kira-kira Bu? Terima kasih Bu Zaitun. Seperti biasa memang PJOK itu untuk praktek itu kita memang dikasih waktu jeda sebelum memulai. Jadi kalau untuk pas praktek tidak apa-apa, tapi ketika materi itu memang harus tepat waktu Bu. Itu udah perjanjian di awal sebelum kita KBM aktif. Jadi sudah disampaikan, jadi termasuk konsekuensi. Jadi kita udah ada perjanjian di awal, jadi kalau memang terlambat sudah langsung sadar siap menjalankan. Iya, jadi larinya tidak harus cepat tapi memang harus lari. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Lindar. Satu lagi mungkin ya, ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan?
Oh iya, Bu Sisil nih. Bu, gimana Pak? Mau lewat dari mana? Iya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Iya. Di sini saya akan coba menyampaikan sesuatu di poin nomor 2 ya, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini menurut saya itu adalah sebuah hukuman. Mengapa? Karena hukuman lari itu adalah merupakan hukuman fisik. Nah, di sini fisik, di saat melakukan fisik itu siswa-siswi pasti merasa jengkel. Saat merasakan jengkel, mereka pasti tidak akan mempunyai keinginan untuk memperbaiki kesalahannya. Itu mungkin menurut saya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sisil, ibu-ibu ya yang terakhir ini ya, dan jawabannya sangat bagus sekali dan tentunya sudah memahami apa artinya hukuman atau konsekuensi. Lalu kita tentunya yang kedua dan yang disampaikan Bu Sisil dan Bu Lindar tadi adalah mirip-mirip ya Bapak Ibu ya, yaitu lari mengelilingi lapangan. Nggak semua ya Pak ini Pak, layarnya Pak. Ya apa ini Pak? Ini jawabannya. Yang konsekuensi. Ya. Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, kita meraba sedikit ya. Jadi ini mirip-mirip serupa tapi tak sama ya. Yang kedua ini yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang satunya hadir di sekolah, yang keduanya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jelas ya Bapak Ibu ya jawabannya ya tadi. Hukuman dan konsekuensi. Kalau yang pertama 2 kali terlambat di sekolah itu hukuman. Kira-kira kenapa katanya? Ya benar kata Bu Sisil tadi bahwa itu adalah peraturan sekolah yang memang tidak bisa dilanggar dan tidak berupa fisik hukumannya. Tetapi berbeda dengan pelajaran PJOK yang memang membutuhkan fisik. Sehingga mungkin ketika anak ini sudah terlambat 10 menit, rekan-rekannya sudah menjalani pemanasan. Jadi dianggap oleh guru olahraga ini dia lari lapangan basket 2 kali itu adalah sebagai pemanasan sehingga bisa bergabung dengan rekan-rekannya yang sudah lebih dahulu datang ke pelajaran PJOK. Seperti itu mungkin ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sepertinya sudah paham ya hukuman dan konsekuensi. Kemudian lanjut Pak. Sudah Pak, lanjut Pak. Nah, kita masuk ke restitusi. Mungkin saya waktu pelajaran pertama membaca kata restitusi ini adalah kata yang sangat awam bagi saya ya. Jadi saya pun baru mengenal di CGP ini apa itu restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka atau untuk memperbaiki setiap anak melakukan kesalahan. Dan restitusi ini tujuannya adalah setelah kita memperbaiki, anak dapat kembali lagi ke posisinya atau ke teman-temannya dengan keadaan yang baik dan menjadi pribadi yang tidak melakukan kesalahannya kembali. Dan kita perlu tekankan bahwa di restitusi ini bahwa anak itu melakukan kesalahan itu adalah hal yang pernah dilakukan oleh semua orang. Jadi kesalahan itu pernah dilakukan semua orang dan kita sebagai pengontrolnya atau sebagai penuntunnya menanamkan kepada anak-anak setiap orang yang melakukan kesalahan perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya? Kita tentu untuk nanti ada di segitiga restitusi. Lanjut Pak. Nah sudah ya Bapak Ibu, sudah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita bandingkan. Kalau tadi kita hukuman dan konsekuensi saja, maka ada restitusi pilihannya. Jadi
Disiplin di sini ada kita tambahkan menjadi restitusi, yaitu merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada anak-anak. Anak-anak, kamu mau memperbaiki atau tidak? Ya Bu, gitu. Baru kita lanjutkan dan menguatkan. Lanjut Pak. Jadi dari restitusi tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu belajar dari kesalahan. Jadi kita yang seperti saya ungkapkan tadi, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita wajib membimbing anak tersebut untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki hubungan dengan lingkungannya. Kemudian menawarkan, bukan memaksa. Atau nanti restitusi juga memberikan tuntunan atau menuntun. Terus yang kelima itu memberikan kebutuhan dasar. Yang keenam, cara yang paling baik menurut anak-anak tersebut, ya walaupun kesalahannya sama tapi kan tidak sama dengan penyelesaiannya. Kemudian fokus pada solusi, dan yang terakhir itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya setelah restitusi berjalannya atau sudah dilakukan. Next Pak. Nah, sebelum kita tegang-tegangan ya Bapak Ibu, kita bermain tebak-tebakan dulu. Ya dong, yang karena nggak boleh ada penghargaannya, jadi yang bisa menjawab adalah yang paling ganteng dan yang paling cantik. Pintu apa yang didorong oleh 10 orang tidak bisa terbuka? Pintu hati. Ya, bagus. Ada lagi Bu, Bu Erna? Pintu hati. Ada lagi Bu? Pak, ada lagi nggak Pak selain pintu hati? Ini didorong oleh 10 orang loh, tapi nggak bisa. Nggak bisa dibuka. Berarti itu pintu hati, pintu cinta dong ya. Sudah tertutup oleh suaminya. Lanjut Pak. Kalau saya sih jawabannya adalah next Pak. Pintu yang ada tulisannya geser karena bukan didorong. Ya, sejenak ya Bapak Ibu ya, biar nggak terlalu bosen. Lanjut ya Bapak Ibu, yaitu yang ketiga ini keyakinan kelas. Nah inilah yang paling penting sebagai tenaga pendidik, sebagai pemimpin kelas, dan akan kita praktekkan nanti ketika awal pembelajaran. Jadi untuk melakukan restitusi, kita membuat keyakinan kelas tersebut. Bagaimana? Tentu ketika awal permulaan kita bertemu anak di kelas, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Contoh, next. Contohnya kesepakatan kelas ini ada 2 ya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang kesepakatan kelas betulan dan kesepakatan kelas yang kurang tepat gitu ya? Yang kanan apa kiri? Yang kanan itu kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Kemudian kesepakatan yang ada di sebelah kiri yaitu kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kesepakatan kelas ini ada di sebelah kanan apa yang ada di sebelah kiri? Ya. Ya boleh lah, kita kan pro kontra ya, nggak apa-apa ya Bu Mia. Menurut saya itu sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu peraturan. Ada lagi tadi? Iya, Silakan. Oh iya, nggak apa-apa Bu Meti. Kalau menurut saya yang sebelah kiri itu peraturan, kalau yang sebelah kanan itu kesepakatan. Keyakinan, maaf. Ini kanan, ini kiri. Iya. Kanan saya. Ya, apa ditukar kanannya Ibu dan Bapak? Ini kanan saya Pak, ya Bu ya. Oh yang sebelah kanan Iya. ini itu peraturan. Iya. Sebelah kirinya adalah keyakinan kelas.
Ini adalah keyakinan kelas, ini adalah peraturan gitu ya. Terus tadi bukunya sama ya? Saya cari yang nggak sama sih, yang nggak sama siapa, ada nggak? Ya, kalau menurut saya, iya, kalau menurut saya kesepakatan kelas itu ada di sini. Ini masuk ke misi atau kita masuk ke tindakan yang akan kita lakukan dari sebelah kanan tersebut, gitu. Jadi kita sudah sepakat, kemudian ada misinya. Misinya adalah ada yang di sebelah kiri tersebut, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita anak datang tepat waktu mengucapkan salam, kok sama dengan peraturan sekolah? Iya sama, kesepakatan itu adalah peraturan yang kita buat di kelas, tapi lebih menyempit. Jadi kita sebagai wali kelas nanti enak menanyakan kembali dengan anak. Kalau anak-anak tidak melakukan kesepakatan kelas, kita tinggal bilang, kamu ingat kan kesepakatan kelas kita? Nah, baru kita merujuk ke kegiatannya atau ke misinya yang ada di sebelah kiri ini. Jadi kalau anak buang sampah sembarang, kita langsung, kamu ingat kan kesepakatan kita menjaga kebersihan kelas gitu ya. Kalau ini kebetulan sekolah. Jadi kita pertama kali kita datang ke kelas bertemu dengan siswa, kita membuat kesepakatan ini sehingga peserta didik mengetahui apa yang kita sepakati gitu ya. Jadi untuk pertemuan pertama nanti diharapkan semua siswa kita hadir ya Bapak Ibu ya, sehingga kita memiliki kesepakatan untuk belajar pembelajaran di kelas. Iya Bu, bisa ditempel di kelas. Ya, ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Saya, karena waktu ya Bapak Ibu ya, saya minta 2 saja ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya apa Bu? Kira-kira? Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya jangan atau dilarang atau silahkan. Iya, benar sekali Bu. Silakan susun kembali buku di tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Karena ini peraturan ya, jadi keyakinan kelas kita kira-kira bagaimana? Saling menghargai ya Bu Julia. Jadi ya saling menghargai. Jadi jatuhnya dilarang mengganggu orang lain. Kalau hadir di sekolah ini jelas ya, disiplin waktu ya. Kemudian lanjut, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Anak-anak tadi ingin melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan atau dia mengikuti peraturan yang ada di sekolah itu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kadang-kadang anak ingin berkuasa ya, ingin memiliki penguasaan di tempat tertentu sehingga dia membuat hal-hal yang ingin kita akui. Kemudian kebebasan. Anak-anak biasanya merasa ingin bebas, termasuk kita ya Bapak Ibu yang terkadang ingin merasa bebas. Kemudian kesenangan. Dan yang kelima ini tentunya ingin bertahan hidup. Jadi setelah biasanya kesalahan itu adanya kurangnya atau kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar manusia tersebut. Jadi biasanya anak-anak ini berlatar belakang yang kurang kasih sayang. Nah biasanya ada masalah ya di sekolah kita, atau dia ingin berkuasa, ingin diakui. Terus ada bahkan anak-anak hanya ingin memiliki kesenangan karena di rumahnya tidak senang sehingga di sekolahnya senang, sehingga dia merasa
melakukan hal-hal yang dia inginkan gitu ya. Kemudian merasa ingin bebas karena di rumahnya mungkin bisa saja atau di lingkungannya merasa terkekang sehingga dia ingin bebas di sekolah, tidak mengikuti peraturan yang ada di sekolah atau kesepakatan kelas kita. Nah, inilah yang perlu kita pahami dari kesalahan-kesalahan anak tersebut. Yang kelima ini yaitu posisi kontrol. Kita sebagai pendidik dari awal dikatakan bahwa sebagai pengontrol ya Bapak Ibu, dari tadi yang pertama tadi kita ini sebagai pengontrol. Kita bisa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa juga menjadi teman, bisa juga menjadi pemantau atau manajer. Inilah yang dikatakan segitiga restitusi nantinya. Yang akan kita lakukan di segitiga restitusi ini adalah 5 posisi kontrol ini. Yaitu kita bisa menjadi penghukum. Tentu kalau menjadi penghukum kita sudah kalau bisa kita hilangkan ya Bapak Ibu ya, di posisi penghukum ini. Kalau sekarang kita menjadi penghukum, posisi penghukum, tahun ajaran depan kita bisa meningkat menjadi membuat rasa bersalah kepada siswa kita. Kita bisa mengatakan, kamu ingat kan kesepakatan kelas kita? Nah itu sudah membuat anak-anak merasa bersalah. Atau bisa menjadi teman sebagai gurunya, bukan teman dekat ya untuk makan bersama, bukan. Tetapi ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa menjadi teman dengan ayo dong bantu ibu, kita belajar bersama, ayo dong bantu ibu buang sampah. Nah itu menjadi temannya, ayo dong bantu ibu masukkan bajunya biar terlihat rapi gitu ya. Kemudian kita bisa juga meningkat menjadi pemantau. Kita bisa mengatakan menghitung dan mengukur apa perbuatannya, apa kesalahannya, dan mengapa dia melakukannya. Kemudian yang kelima itu sebagai manajer. Setelah keempat tersebut kita mengatur anak-anak tersebut untuk menjadi yang lebih baik. Kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu resletingnya bajunya dikeluarin? Iya Bu, karena resleting saya rusak. Yuk kita cari solusinya. Nah itu adalah sebagai manajer ya. Harapannya adalah Bapak Ibu, kita sebagai tenaga pendidik kita bisa mencakup 5 dari posisi kontrol ini. Jadi kalau kita hanya 3, boleh. Setiap orang manusia ini adalah berproses gitu ya. Dan kita sekarang coba renungkan ada di posisi manakah kita sebagai tenaga pendidik ya. Jadi kita memposisikan atau merefleksikan diri kita ada di posisi manakah kita. Lanjut Pak. Iya, langsung ke segitiga restitusi ya. Terus lanjut. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya Bapak Ibu, dari 5 kontrol guru tadi kita bisa menjadi permasalahan itu dengan kegiatan apa aja. Dengan kegiatan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah untuk membuat anak yang merasa gagal atau berbuat salah tersebut menjadi positif terhadap dirinya. Seperti yang saya katakan dari awal bahwa kalau anak melakukan kesalahan, tuntunlah dia untuk menjadi hal yang positif dengan tidak menyalahkan kesalahannya tersebut, tidak atau berkata kasar, tetapi kita memberi tawaran dengan murid kita. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, hal yang pernah dilakukan oleh semua orang. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita tanamkan dengan anak-anak tersebut hal kata awal dari anak kalau melakukan kesalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri secara terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Jadi kalau ada anak yang menyakiti, kita berkatanya mengucapkan kalimat kurang lebih seperti itulah ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita berikutnya yaitu memvalidasi kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan anak tersebut? Dengan pertanyaan-pertanyaan tentunya ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya ada
kondisi anak mengeluarkan pakaiannya seperti yang sudah saya praktekkan di pertemuan terakhir sebelum ulangan. Ada siswa yang selalu mengeluarkan pakaian, terus kemudian saya tanya kenapa gitu ya mengeluarkan pakaian, kemudian dia menjawab, kamu tahu kan itu salah. Iya Bu, tahu peraturannya. Setelah itu saya memvalidasi kebutuhan anak tersebut. Kemudian anak tersebut dengan kata, mengapa memakai pakaian selalu dikeluarkan, katanya dia berkata bahwa resletingnya rusak gitu ya. dan resletingnya rusak. Kemudian saya tawarkan lagi, apa yang harus kita lakukan? Kamu sudah kasih tahu ibumu? Sudah Bu, tapi saya tadi pagi aja minta duit sama ibu saya, nggak ada katanya Bu. Malahan saya diminta pinjam beras di rumah nenek saya gitu ya. Jadi itu solusi belum dapat ya Bapak Ibu. Jadi ini menanyakan keyakinan lagi. Apakah kamu betul-betul ingin memperbaiki kesalahan kamu tersebut? Ketika dia bilang iya, baru kita ayo solusinya kira-kira apa? Setelah kamu mencari solusi ternyata nggak dapat, kira-kira solusinya apa? Kira-kira apa ya Bu? Ketika dia bertanya itu baru kita memberikan solusi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana itu pun pilihan ya kalau dia mau. Jadi kalau kita memberikan, bagaimana kalau kamu ke tukang jahit pulang sekolah nanti untuk jasanya satu pilihannya ya. Ada dua pilihannya. Yang pertama jasanya kamu mengumpulkan menabung duit 1.000 sehari. Orang jajan aja saya nggak punya Bu gitu ya. Ya sudah, karena kamu jajan nggak punya, ya udah gimana kalau ibu untuk sementara ini yang memberikan jasanya gitu. Iya Bu, setuju. Nah kalau begitu kita sudah dapat solusinya. Jadi ibu tidak mau lihat lagi ya kamu bajunya dikeluarkan. Baik Bu. Nah ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu yang akan kita jalankan atau yang diharapkan oleh program guru penggerak ini untuk dijalankan sehingga menimbulkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi setelah itu terima kasih, belum Bapak Ibu, belum terima kasih. Loh kok ini udah kesini ya? Ada hal yang sudah saya rangkum sebenarnya, cuma nggak timbul ya. Jadi diharapkan itu tadi ya Bapak Ibu, kita bisa menjalankan segitiga restitusi sehingga anak-anak bisa merdeka dalam pendidikannya dan bisa merasakan tanpa tekanan ketika melakukan kesalahan dan kita mendapatkan solusi-solusi yang terbaik untuk anak kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang, dan rekan-rekan Dewan Guru Bapak Ibu yang sangat saya sayangi. Terima kasih atas dukungannya, sudah mau bergabung dengan saya, berbagi ilmu yang mungkin kurang lebih banyak kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan. Saya meminta maaf dan tentunya saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada MC. Baik, sekali lagi kita tepuk tangan bersama-sama untuk kita semua ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Zaitun atas informasi-informasi terbaru ya. Biar kita sama-sama mengupdate ilmu kita yang mana sesuai dengan CGV. Apa Bu motonya? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga dengan adanya kegiatan hari ini kita sama-sama mendapatkan ilmu baru yang mana nanti ilmunya itu akan kita implementasikan tentunya di awal tahun pendidikan semester depannya Ibu-Ibu. Baik, saya selaku moderator mengucapkan permintaan maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian selama memandu acara. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah bisa. Saya harus sampai